Kita lanjut lagi kisah menantu pahlawan negara. Jangan lupa like, subscribe, share video dari Alta TV, biar Mimin semangat untuk update video-video terbaru. Tonton juga video-video lain dari Alta TV ya, Alta TV mantap. Terima kasih. Menantu pahlawan negara, bab 111 sampai dengan bab 120. Bab 111 karena aku adalah pemilik hotel ini. Ardika memang agak terkejut. Dia tidak menyangka, hanya dengan memesan beberapa hidangan tambahan saja, tagihan makannya sudah mencapai angka miliaran. Sebenarnya, makanan di restoran barat ini tidak sesuai dengan seleranya. Dia lebih memilih untuk makan makanan rumahan. Namun, karena Tina yang meminta untuk makan di sini, dia yang bertugas untuk mentraktir wanita di hadapannya ini pun tidak punya pilihan lain selain memastikan perutnya sendiri terisi penuh. Dia merasa membayar semahal itu hanya untuk memakan makanan seperti ini hanya membuang-buang uang saja. Kenapa? Sekarang kamu baru terkejut. Tadi saat kamu pesan, kamu sama sekali nggak memedulikan harganya, kan? Melihat perubahan pada ekspresi Ardika, Tina terlihat sangat bangga. Awalnya, dia berencana untuk menaklukkan Ardika hanya dengan mengeluarkan 400-an juta. Namun, dia sama sekali tidak menyangka, karena pria di hadapannya ini hanya memesan makanan tanpa memedulikan harga, uang yang harus dikeluarkannya mencapai angka miliaran. Demi kebahagiaan sahabatnya, dia rela mengeluarkan uang mendekati angka 2 miliar itu. Ardika, kamu sudah lihat sendiri, kan? Hanya makan makanan barat di tempat ini saja sudah membutuhkan uang sebanyak itu. Ini yang dinamakan gaya hidup kalangan kelas atas. Apa menurutmu kamu bisa memberikan kehidupan seperti ini kepada Luna? Tina memanfaatkan kesempatan ini untuk memberi pukulan pada mental Ardika. Siapa sangka, Ardika malah menggelengkan kepalanya dan berkata, Tina, aku nggak ngangka, sebagai sahabat terbaik Luna, kamu sama sekali nggak mengenal karakternya dan menilainya seperti itu. Apa kamu pikir Luna hanya ingin menjalankan gaya hidup kelas atas seperti ini? Hal yang diinginkannya adalah mengembangkan kariernya dan menunjukkan kemampuannya sendiri. Adapun mengenai makan dan minum, baik di restoran maupun di pinggir jalan, dia bisa menerimanya. Begitu mendengar ucapan pria di hadapannya itu, Tina langsung terdiam. Tentu saja dia sangat mengenal karakter sahabatnya itu. Seperti yang Ardika katakan, Luna sama sekali tidak memedulikan gaya hidup kalangan kelas atas, dia hanya ingin menjalankan kehidupannya apa adanya. Hal yang paling penting baginya adalah mengembangkan kariernya, misalnya membangkitkan kembali grup Agung Makmur dan membanggakan Jaki. Hanya itu hal yang paling diimpikan oleh seorang Luna. Saking canggungnya, dia berkata dengan marah, jadi, apa ini alasanmu untuk bermalas-malasan tanpa meraih pencapaian apapun? Apa kamu mau membiarkan istrimu makan di pinggir jalan selamanya? Aku hanya memberimu sebuah perumpamaan. Aku mencintai Luna, tentu saja aku nggak akan membiarkannya menjalani kehidupan yang sulit bersamaku. Ardika berkata dengan datar, selama aku mau, aku bisa membantunya mencapai puncak kariernya dengan mudah. Tapi, Luna nggak mau mengandalkan bantuan dari orang lain. Dia ingin meraih segalanya dengan hasil kerja kerasnya sendiri. Tina menatap pria di hadapannya ini dengan tatapan terkejut. Dia sangat terkejut melihat betapa tidak tahu malunya Ardika. Dasar pria nggak tahu malu. Dia bilang dia bisa membantu Luna mencapai puncak kariernya dengan mudah. Dia pikir dia siapa? Ardika, sebaiknya kamu bayar tagihan makan ini dulu, baru bicarakan tentang membantu Luna mencapai puncak kariernya. Tina mencibir, dia merasa Ardika benar-benar tidak tahu diri. Kenapa aku harus membayar tagihan makan? Selesai makan, aku bisa langsung pergi saja. Setelah memakan suapan terakhirnya, Ardika langsung bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menuju keluar restoran. Makan tanpa bayar, kamu pasti akan dihajar oleh pihak hotel. Tina mencibir sambil menyusul Ardika. Namun, dia melihat pria itu langsung melenggang keluar tanpa dicegat. Tuan Ardika, silahkan datang kembali. Setelah memberi hormat, para pelayan restoran langsung membiarkan Ardika keluar begitu saja. Jangan bilang pria itu sudah memberitahu para pelayan restoran aku yang membayar tagihan makannya. Jelas-jelas dia yang harus mentraktirku, tapi dia malah membiarkanku yang membayar. Tapi, dia memang sudah terbiasa hidup dengan mengandalkan wanita. Wajar saja kalau dia melakukan hal seperti itu. Tina mencibir dalam hati, lalu menyerahkan kartu banknya kepada pelayan restoran. Nah, bayar. Sekarang dia tidak berdaya menghadapi Ardika, jadi dia hanya bisa membayar tagihan makan ini terlebih dahulu.
lalu melaporkan tingkah laku pria itu kepada Luna. Dengan karakter Luna, dia tidak akan tahan menghadapi tingkah laku Ardhika seperti ini. Apalagi, pria itu sudah memeras sahabatnya sendiri. Nona Tina, tagihan makan Nona dan Tuan Ardhika digratiskan. Pelayan restoran tidak menerima kartu bank yang Tina serahkan kepadanya. Saat ini, Ardhika yang sudah berdiri di depan pintu berkata dengan nada tidak sabar, "Tina, kenapa kamu masih di sana? Aku masih harus pulang dengan menumpangi mobilmu." Tina melangkah keluar dari hotel dengan ekspresi kebingungan. Tiba-tiba, dia memelototi Ardhika dan berkata, "Ardhika, kenapa tagihan makanmu digratiskan?" Tagihan makan yang mendekati angka 2 miliar digratiskan begitu saja. Dia tidak mengerti alasan Hotel Puritama melakukan hal yang merugikan seperti itu. Namun, tentu saja bukan karena dirinya. Ardhika berkata dengan acuh tak acuh, "Karena aku adalah pemilik Hotel Puritama." Bab 112 hotel ini benar-benar milikmu. Hotel Puritama benar-benar milikmu. Tina langsung membelalak kaget. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin idiot ini adalah pemilik Hotel Puritama? Untuk sesaat, dia tidak mempercayai hal ini. Namun, kalau tidak percaya, dia juga tidak bisa memikirkan sebuah alasan yang dapat menjelaskan situasi seperti ini. Walaupun uang sebesar 2 miliar tidak seberapa baginya, tetapi Ardhika pasti tidak memiliki uang sebanyak itu. Namun, tagihan makan mereka di Hotel Puritama malah digratiskan. Ardhika tersenyum dan berkata, "Tina, apa sekarang kamu masih berniat mendesakku untuk bercerai dengan Luna lagi?" Dalam sekejap, Tina langsung merasa malu. Sebelumnya, dia mengatai Ardhika tidak memiliki apapun dan terus merendahkan pria itu, bahkan memaksanya untuk bercerai dengan Luna. Siapa sangka, tiba-tiba saja Ardhika sudah memiliki sebuah hotel mewah. Tina benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri. Dia menuruni tangga dengan tatapan kosong. Tepat pada saat ini, beberapa pelanggan restoran juga sudah selesai makan dan berjalan keluar dari hotel. Sambil berjalan, mereka melontarkan pujian. "Pelayanan Hotel Puritama sangat bagus, sebelumnya kita diusir oleh petugas keamanan 2 orang artis terkenal. Masalah ini memang nggak ada hubungannya dengan pihak hotel. Tapi, manajer hotel yang meminta maaf kepada kita secara pribadi dan tagihan makan kita digratiskan." "Ya, benar, kita memesan cukup banyak, tapi tagihan makan kita langsung digratiskan oleh pihak hotel tanpa ragu. Pelayanan yang sangat memuaskan, kedepannya kita harus sering makan di sini." Sambil berbicara, langkah kaki beberapa orang itu sudah makin menjauh. Namun, telinga Tina sudah menangkap informasi dari kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Tiba-tiba, dia menoleh dan memelototi Ardhika. "Ardhika, coba kamu jelaskan padaku. Kenapa tagihan makan semua pelanggan restoran digratiskan, bukan hanya tagihan makan kita? Apa hal seperti ini perlu dijelaskan lagi?" "Aku yang memberi instruksi kepada Pak Hendy," kata Ardhika. "Kamu masih nggak ngaku?" Tina mendengus, dia sama sekali tidak mempercayai ucapan Ardhika. Karena kejadian besar yang menimpa hotel tadi, wajar saja tagihan makan para pelanggan digratiskan sebagai wujud kompensasi. Walaupun 2 miliar bukan nominal kecil, tetapi bagi hotel mewah seperti Hotel Puritama bukanlah apa-apa. Namun, Ardhika benar-benar menjijikkan. Pihak hotel berbaik hati menggratiskan tagihan makan mereka, pria itu malah membual dengan mengatakan dirinya adalah pemilik hotel, benar-benar tidak tahu malu. Sekarang dia merasa, Ardhika bukan hanya tidak memiliki kemampuan apapun, tetapi karakternya juga bermasalah. Tentu saja masalah karakter adalah masalah yang lebih berat. Sungguh konyol, Ardhika tidak bisa berkata-kata lagi. Jelas-jelas dia yang menggratiskan tagihan makan beberapa pelanggan restoran itu, tetapi Tina malah menganggapnya sedang membual. Dia langsung berbalik dan pergi. Dia bahkan sudah malas menumpangi mobil Tina dan berencana berjalan kaki pulang. Lagi pula, jarak tempat ini dengan rumahnya juga tidak jauh. Namun, Tina segera melajukan mobilnya dan mengikuti Ardhika. Dia hanya mengikuti Ardhika tanpa berniat untuk meminta pria itu masuk ke dalam mobilnya. "Ardhika, hari ini aku mencarimu masih ada satu urusan lagi. Aku dengar keluarga Basagita meminta Luna untuk menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Asosiasi Bahan Bangunan. Budi pasti akan mempermalukan Luna di depan umum. Sebenarnya aku memang berencana untuk membantunya, tapi apa daya ayah angkatku melarang semua anggota grup Lautan Berlian untuk menghadiri acara itu. Kalau kamu adalah seorang pria sejati, seharusnya kamu mewakili istrimu untuk dipermalukan."
Boleh dibilang ini adalah satu-satunya kelebihan yang dimiliki oleh seorang pria, yang hanya bisa mengandalkan wanita sepertimu. Selesai berbicara, Tina langsung melajukan mobilnya pergi meninggalkan Ardika begitu saja. Ardika mengerutkan keningnya. Walaupun kata-kata Tina tidak enak didengar, tetapi dia tetap harus mempertimbangkan saran itu dengan saksama. Dia tahu sejak alat vital Tony sudah rusak, Luna tidak terlalu berani bertemu dengan Budi. Mungkin sebaiknya dia mewakili istrinya untuk menghadiri acara besok. Sesampai di Villa Cakrawala, sebelum dia menginjakkan kakinya ke dalam, dia mendengar suara tawa dari dalam. Sepertinya amarah Desi sudah mereda. Desi sedang duduk di atas sofa sambil menelusuri layar ponselnya dengan bersemangat. Luna, cepat lihat ini. Terjadi sesuatu pada Hotel Puritama. Bab 113 Aku mewakili kamu menghadiri acara itu. Ada dua artis terkenal yang menginap di hotel itu mengusir seluruh tamu hotel. Sepertinya mereka sudah memprovokasi sosok hebat dari pasukan khusus, sampai-sampai tokoh hebat itu menggerakkan pasukan khusus dan memblokade hotel. Kedua artis terkenal itu ditangkap dan disuruh untuk menulis surat pengakuan kesalahan, bahkan harus mengunggahnya ke Instagram. Sekarang beritanya sudah menyebar luas di internet. Sebenarnya siapa orang hebat itu? Sungguh luar biasa. Biasanya Desi tidak memedulikan berita dunia hiburan. Artis bercerai saja, dunia maya sudah gempar, benar-benar mengesalkan, seolah-olah tidak pernah ada orang yang bercerai di dunia ini saja. Namun, kejadian kali ini berlokasi di Hotel Puritama, jadi dia tertarik untuk membaca beritanya. Begitu mendengar ucapannya, hal itu langsung menarik perhatian Jackie dan Luna. Mereka juga ikut mendiskusikan hal itu dengannya. Hal yang paling menarik perhatian mereka adalah sosok hebat itu. Sayang sekali, walaupun berita tentang kejadian itu sudah menyebar luas di internet, tidak ada informasi yang jelas mengenai sosok hebat itu. Mendengar pembicaraan satu keluarga itu, Ardika yang masih berdiri di luar tersenyum. Saat ini, dia menerima sebuah panggilan telepon dari manajer Hendy. Bos, kedua artis terkenal itu sudah mengunggah surat pengakuan kesalahan mereka di Instagram. Hanya dalam waktu beberapa menit saja, unggahan mereka sudah masuk dalam daftar pencarian teratas. Sekarang, popularitas Hotel Puritama di dalam negeri sudah melejit. Baik kamar hotel maupun ruang pertemuan sudah penuh dipesan hingga 3 bulan ke depan. Pendapatan hotel meningkat drastis. Tentu saja manajer Hendy sangat bersemangat, target yang harus dicapainya selama 1 tahun sudah tercapai lebih awal. Semua berkat ide cemerlang bos yang menyuruh kedua artis terkenal itu untuk mengunggah surat pengakuan kesalahan mereka di Instagram sebagai bentuk promosi Hotel Puritama. Sekarang semua orang sudah tahu pendukung Hotel Puritama sangat kuat, bahkan artis terkenal juga harus tunduk. Kedepannya, mari kita lihat siapa lagi yang berani bertindak semena-mena di Hotel Puritama. Mendengar laporan seperti itu, perasaan Ardika sama sekali tidak bergejolak. Dengan mengandalkan promosi itu, Hotel Puritama memperoleh lebih banyak penghasilan saja. Hal seperti itu bukan apa-apa baginya. Dia hanya berkata, kalau begitu, tambahkan bonus untuk para karyawan. Bos, aku mewakili semua karyawan hotel berterima kasih padamu. Begitu mendengar mereka mendapat bonus tambahan, manajer Hendy makin bersemangat. Setelah dia mengumumkan kabar baik itu, para karyawan hotel juga sangat senang dan memuji bos mereka. Bos lama mereka, keluarga Remax, sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan bos baru mereka. Setelah memutuskan sambungan telepon, Ardika berjalan memasuki villa. Begitu melihat menantunya, Desi langsung mendengus, lalu berkata dengan nada sinis, ternyata kamu masih tahu pulang, ya. Ibu, ini adalah rumahku. Ada Luna, ibu dan ayah, tentu saja aku akan pulang, kata Ardika sambil tersenyum. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke arah Luna dan berkata, sayang, aku akan mewakilimu menghadiri acara besok. Kamu mewakiliku menghadiri acara besok. Kenapa? Luna menatap suaminya dengan tatapan bingung. Ardika berkata, kakek dan yang lainnya memaksamu untuk menghadiri acara besok. Aku tahu kamu nggak bersedia hadir di acara itu. Sebagai seorang suami, sudah sewajarnya aku membantumu. Ardika, kamu sangat baik padaku. Luna sangat terharu. Sejak kembali dari kediaman keluarga Basagita, dia terus mengkhawatirkan tentang acara besok. Dia benar-benar tidak terlalu berani menghadiri acara itu. Lagi pula, alat vital Tony baru rusak beberapa hari yang lalu. Walaupun hal itu tidak ada hubungannya dengan dirinya,
tetapi Budi pasti akan menyalahkannya. Namun, pada akhirnya dia menggelengkan kepalanya. Ardika, aku tetap harus menghadiri acara besok. Bagaimanapun juga, masalah dengan keluarga Susanto berawal dariku. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu menanggung amarah Budi seorang diri? Kalau hari itu kamu nggak tiba tepat waktu, mungkin si bajingan Tony itu sudah melakukan hal yang buruk padaku. Kejadian itu membuatnya trauma. Beberapa malam berturut-turut dia bermimpi buruk, memimpikannya Tony. Setelah mendengar alasan istrinya bersikeras menghadiri acara itu adalah demi dirinya, kehangatan menyelimuti hati Ardika. Dia berjalan menghampiri Luna dan menggenggam tangan istrinya. Sayang, nggak perlu khawatir. Budi nggak akan bisa melampiaskan amarahnya padaku. Besok kamu tunggu kabar baik dariku di rumah saja. Mungkin saja setelah besok berlalu, bahkan keluarga Susanto pun sudah hancur. Seperti yang dia katakan sebelumnya, setelah besok berlalu, dia akan memastikan Budi menyerahkan grup Susanto Raya kembali. Tanpa grup Susanto Raya tentu saja keluarga Susanto akan hancur. Bab 114 Gedung Universal. Nggak bisa, aku tetap harus pergi. Luna tetap bersikeras tidak membiarkan Ardika mewakilinya menghadiri acara itu. Dia sama sekali tidak menganggap serius ucapan suaminya. Keluarga Susanto adalah sebuah keluarga yang besar. Bagaimana mungkin bisa hancur begitu saja? Dia tahu, setelah asosiasi bahan bangunan yang baru sukses didirikan, kekuatan keluarga Susanto akan meningkat secara signifikan. Mungkin saja dalam acara besok, Budi akan memanfaatkan kesempatan untuk mempersulit Ardika. Bagaimana mungkin Ardika bisa menahan tekanan sebesar itu? Luna, untuk apa kamu keras kepala seperti itu? Dia sendiri yang mengajukan diri untuk menghadiri acara itu, biarkan saja dia pergi. Saat ini, Desi bangkit dari sofa dan menarik putrinya. Dia adalah seorang pria, sudah sepantasnya dia menghadapi situasi seperti itu. Memang kenapa kalau dia dikatai oleh orang-orang? Dia makan dan minum gratis di rumah kita. Kalau melakukan hal seperti ini saja dia nggak bisa, untuk apa kita memeliharanya? Dia tahu, sejak kembali dari kediaman keluarga Basagita, Luna sangat gelisah. Dia juga tahu, kalau Luna menghadiri acara itu, putrinya pasti akan menjadi target untuk dipermalukan. Jadi, dia ingin membiarkan Ardika mewakili putrinya menghadapi semua cemoohan. Oke, begini saja, Ardika, besok kamu menghadiri acara itu sendiri. Kalau Budi melampiaskan amarahnya padamu, tetap diam saja. Jangan berbicara sembarangan lagi seperti sebelumnya. Kalau kamu berani menimbulkan masalah untuk keluarga kami lagi, aku nggak akan mengampunimu. Tanpa memedulikan tanggapan Luna, dia langsung mengambil keputusan mewakili putrinya. Oke, kata Ardika sambil menganggukkan kepalanya. Walaupun Luna tidak puas dengan keputusan ibunya, tetapi karena Ardika bersikeras untuk mewakilinya menghadiri acara itu, dia juga tidak berdaya. Dia menelepon Tina. Tina, apa kamu menghadiri acara besok? Kalau ya, tolong bantu aku jaga Ardika sebentar. Aku khawatir Budi akan mencari masalah dengannya. Sekarang, dia hanya bisa meminta bantuan Tina. Wanita itu bahkan berani menghadapi Romi. Tentu saja Budi bukan masalah baginya. Pria pecundang itu mewakilimu menghadiri acara besok. Tina agak terkejut. Tentu saja dia ingin Ardika mewakili Luna menghadiri acara besok. Kalau tidak, dia juga tidak akan sengaja melontarkan kata-kata itu kepada Ardika sebelum pergi. Hanya saja, dia tidak terlalu berharap. Ardika sudah terbiasa mengandalkan wanita dan memiliki karakter yang buruk. Mungkin saja sesampai di rumah dia juga tidak akan berinisiatif untuk membahas hal ini dengan Luna. Luna berkata dengan kesal, siapa yang kamu sebut pria pecundang? Kamu nggak boleh mengatainya seperti itu. Sesampai di rumah dan bertemu denganku, dia langsung bilang mau mewakiliku menghadiri acara besok. Dia jauh lebih bertanggung jawab dibandingkan pria lainnya. Oke, kali ini dia memang bertanggung jawab. Tina tidak membantah ucapan sahabatnya itu. Awalnya dia berencana untuk memberitahu Luna bahwa Ardika sudah membohonginya saat berada di Hotel Puritama. Namun, sekarang dia memutuskan untuk melepaskan Ardika terlebih dahulu. Tapi, Luna sayang besok Ardika harus mengandalkan keberuntungannya sendiri. Aku nggak bisa menghadiri acara itu. Lagi pula, perusahaan kami menolak undangan dari Asosiasi Bahan Bangunan, kata Tina dengan tidak berdaya. Baiklah. Setelah memutuskan sambungan telepon, Luna makin gelisah. Karena tidak punya pilihan lain, dia hanya bisa berpesan panjang lebar pada Ardika. Ardika,
Kalau besok ada orang yang mencari masalah denganmu, biarkan saja, iya. Lagi pula, Budi adalah orang yang selalu menjaga harga dirinya, seharusnya dia nggak akan bertindak keterlaluan di depan umum. Oke, Ardika benar-benar tidak berdaya. Kenapa istriku begitu nggak mempercayaiku dan khawatir aku ditindas? Keesokan paginya, Luna pergi ke lokasi konstruksi. Sebelum keluar, dia berpesan berkali-kali pada suaminya, agar pria itu jangan bertindak gegabah. Ardika hanya mengiyakan, lalu keluar dengan membawa undangan. Lokasi yang tertera di undangan adalah Gedung Universal, terletak di pusat kota Banyuli. Karena mobil digunakan oleh Luna untuk ke lokasi konstruksi, Ardika pergi ke gedung itu dengan naik taksi. Dia baru pertama kali datang ke Gedung Universal. Namun, begitu keluar dari taksi dan menoleh, dia melihat sebuah gedung pencakar langit berada tepat di seberang gedung ini. Kantor pusat grup Sentosa Jaya juga terletak di sebuah gedung pencakar langit. Lokasi penyelenggaraan acara yang dipilih oleh Asosiasi Bahan Bangunan tepat berada di seberang grup Sentosa Jaya. Tanpa perlu dikatakan, maksudnya sudah sangat jelas. Bab 115 Teman Lama. Sepertinya Asosiasi Bahan Bangunan sedang memprovokasi grup Sentosa Jaya dengan terang-terangan. Manajer umum grup Sentosa Jaya adalah Tuan Henry. Budi benar-benar bernyali besar. Dia adalah orang pertama di kota Banyuli yang berani memprovokasi Tuan Henry. Jangan membahas Tuan Henry lagi. Belakangan ini, Asosiasi Bahan Bangunan terus berusaha menguasai grup Sentosa Jaya. Tapi, apa ada tindakan perlawanan dari Tuan Henry? Aku dengar, keluarga Mahasura mendukung Budi, jadi tentu saja Tuan Henry agak segan padanya. Ya, sebelumnya hanya dengan sepatah kata saja grup Sentosa Jaya sudah bisa menghancurkan Asosiasi Bahan Bangunan. Siapa sangka, nggak lama kemudian roda sudah berputar dan mereka yang hancur. Orang-orang yang datang menghadiri acara berkumpul dan mendiskusikan hal ini bersama. Mendengar pembicaraan mereka, Ardika hanya mencibir dalam hati. Hancur? Ya, mari kita lihat pihak mana yang akan hancur. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung berjalan ke arah pintu masuk gedung dengan membawa undangan. Demi menyelenggarakan acara ini dengan meriah, Budi sudah mengeluarkan banyak uang. Seluruh gedung Universal, bahkan jalanan juga dipenuhi dengan berbagai bendera warna-warni. Selain itu, dia juga mengundang banyak artis papan atas. Di sebuah poster besar, Ardika melihat Adrian dan Derek yang bertemu dengannya kemarin. Hanya dengan mengundang dua artis terkenal ini saja, Budi sudah menghabiskan banyak uang. Selain itu, aula besar di lantai satu gedung juga dikosongkan untuk penyelenggaraan acara ini dan didekorasi dengan sangat meriah. Satu persatu mobil mewah melaju ke tempat ini dan memenuhi tempat parkir gedung. Tentu saja, mobil-mobil yang terparkir di sini bernilai miliaran ke atas. Selain keluarga besar kota Banyuli, juga ada perwakilan dari kota-kota lain yang menghadiri acara ini. Bahkan, perusahaan dan keluarga besar dari wilayah provinsi juga mengutus perwakilan mereka untuk menghadiri acara ini. Menurut informasi yang beredar, kemarin berbagai hotel di kota Banyuli menaikkan harga kamar hotel mereka dan semua tamu yang menginap di hotel adalah orang-orang penting yang menghadiri acara ini. Budi adalah CEO Grup Susanto Raya, juga merupakan ketua Asosiasi Bahan Bangunan. Tidak hanya memiliki relasi yang luas, dia juga memiliki banyak teman yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Melalui pembicaraan orang-orang, Ardika mengetahui bahwa keluarga Mahasura tidak menghadiri acara ini. Sayang sekali mereka nggak datang. Hari pertama Asosiasi Bahan Bangunan didirikan kembali sudah akan hancur lagi. Tentu saja sangat disayangkan anggota keluarga Mahasura tidak bisa menyaksikan pertunjukan spektakuler itu dengan mata kepala mereka sendiri. Setelah menunjukkan undangan, Ardika masuk ke dalam aula tanpa hambatan. Dia tidak mengenal siapapun, juga tidak berminat untuk mengobrol dengan perwakilan beberapa keluarga kaya kelas 1 yang belum pernah ditemuinya sebelumnya. Dia berencana untuk mencari sebuah tempat yang tidak menonjol dan duduk dengan tenang. Ardika, berani sekali kamu menghadiri acara ini. Suara tajam seorang wanita terdengar dari arah belakangnya. Begitu menoleh, dia mendapati orang yang berbicara dengannya tidak lain adalah Jenny. Hari ini, Jenny mengenakan setelan formal dengan riasan wajah yang tebal. Dia terlihat sangat bersemangat. Sebagai sekretaris umum Asosiasi Bahan Bangunan, dia tidak hanya bertugas untuk mempersiapkan acara ini sebaik mungkin, dia juga bertanggung jawab sebagai penerima tamu. Sebelumnya, saat para tamu undangan termasuk perwakilan keluarga kelas 1 memasuki aula,
dia akan bersikap sopan dan berbicara dengan ramah kepada mereka. Jenny benar-benar sangat bangga. Jangankan sekarang dia sedang hamil darah daging Tony dan sudah menjadi bagian dari keluarga Susanto, dengan menduduki posisi sebagai Sekretaris Umum Asosiasi Bahan Bangunan saja sudah sangat membanggakan baginya. Mulai hari ini, dengan mengandalkan kekuatan Asosiasi Bahan Bangunan, keluarga Susanto akan menjadi salah satu dari segelintir keluarga kaya kota Banyuli yang menduduki posisi teratas. Saat itu tiba, status dan kedudukannya akan makin tinggi dan terhormat. Dia sudah bisa bersikap semena-mena di kota Banyuli. Setelah mendengar suara Jenny, beberapa orang pemuda mengalihkan pandangan mereka ke arah Jenny dan Ardika. Setelah tertegun sejenak, mereka berjalan menghampiri Jenny dan Ardika sambil terkekeh. Lihat siapa ini. Tuan muda keluarga Mahasura, kan? Oh ya, di mana sahabatmu, Delphine? Maaf, aku sudah lupa. 2 tahun yang lalu, Delphine sudah mati. Mendengar kata-kata dari salah seorang pemuda yang berjalan di paling depan, beberapa pemuda lainnya langsung tertawa terbahak-bahak. James Lumino, Herman Dongkito, Jimmy Jekonia, Yudis Leonardo. Keempat orang ini memberi pengakuan palsu ketika Delphine dituduh memplagiat artikel 116 menjadi sasaran cemoohan. Saat duduk di bangku kuliah, mereka sudah mengenal Ardika. Setelah mendengar ucapan James, orang-orang di sekeliling mereka langsung mengalihkan pandangan ke arah Ardika. Tuan muda keluarga Mahasura yang dari ibu kota provinsi itu. Pak James, kalian mengenal tuan muda keluarga Mahasura. Semua orang menatap James dan yang lainnya dengan tatapan kagum. Budi merekrut 4 orang itu sebagai sekretaris asosiasi bahan bangunan dan menempatkan mereka di bawah pengawasan Jenny, yang merupakan kepala sekretaris. Tugas mereka adalah menjalin relasi dengan para tokoh hebat. Pada saat bersamaan, mereka juga bertugas membantu Budi mengawasi tokoh-tokoh hebat itu. Boleh dibilang merupakan sebuah pekerjaan yang cukup membanggakan. Mendengar ucapan orang-orang di sekeliling mereka, Jenny, James dan ketiga pria lainnya pun tertawa. James mencibir dan berkata, Tuan muda keluarga Mahasura apaan? Dia sudah lama diusir oleh keluarga Mahasura. Sekarang dia nggak lebih dari seorang pecundang yang mengandalkan orang lain. Tapi, nggak lama lagi grup Sentosa Jaya akan hancur. Dia nggak akan punya pendukung lagi. Herman berinisiatif memperkenalkan kepada semua orang. Namanya Ardika. Dia adalah teman lama kami. Dia nggak lebih dari seorang idiot dan pecundang. Ternyata hanya seorang tuan muda yang sudah diusir. Mereka mengira pria di hadapan mereka itu benar-benar merupakan tuan muda keluarga Mahasura. Orang-orang itu menatap Ardika dengan tatapan meremehkan. Dalam sekejap, ketertarikan mereka pada pria itu langsung hilang tanpa meninggalkan jejak. Saat ini, Jimmy berkata dengan arogan, tunggu dulu, kalian jangan meremehkannya. Sebenarnya, teman lama kami ini punya identitas yang nggak biasa. Di kota Banyuli, nggak ada seorang pun yang nggak tahu. Oh, dia masih punya identitas apa? Begitu mendengar ucapan itu, orang-orang yang tadinya sudah berencana membubarkan diri langsung menghentikan langkah kaki mereka. Kalian pernah dengar tentang menantu idiot keluarga Basagita, kan? Istrinya adalah Luna, wanita cantik yang sangat terkenal di kota Banyuli. Kali ini, orang yang angkat bicara adalah Yudis. Beberapa orang pria itu seolah-olah sedang bergiliran untuk menceritakan tentang Ardika. Semua orang langsung melemparkan sorot mata meremehkan ke arah Ardika. Aku pikir dia punya identitas hebat apa, ternyata dia adalah menantu idiot yang hanya menumpang di keluarga Basagita. Saking terkenalnya, anakku yang baru berusia beberapa tahun juga mengenalnya. Luna benar-benar buta, aku nggak mengerti kenapa dia memilih untuk menikah dengan orang idiot seperti itu. Aku dengar sebelumnya putra Pak Budi mengejar Luna. Kalau saja waktu itu dia setuju, dia akan segera menjadi anggota keluarga kaya yang menduduki posisi puncak. Lumayan juga untuk menaikkan statusnya saat ini yang baru merupakan anggota keluarga kaya kelas 2. Orang-orang mulai melontarkan kata-kata cemoohan. Mereka sangat iri seorang pecundang seperti Ardika bisa menikahi wanita cantik seperti Luna. Ardika, kamu harus berterima kasih kepada kami karena sudah mempromosikanmu secara gratis. Kalau nggak ada seorang pun di acara ini yang mengenalmu, keberadaanmu nggak akan disadari di sini. Berbeda dengan kami, para tamu undangan yang menghadiri acara ini sudah mengenal kami. Saat bertemu kami, mereka akan menyapa kami dengan hormat. Haha, melihat Ardika menjadi target cemoohan orang banyak,
James merasa makin bangga. Kala itu, Ardika adalah tuan muda keluarga Mahasura. Semua orang ingin menjilatnya. Namun, waktu itu Ardika sama sekali tidak memedulikan mereka. Sekarang, dia sudah berhasil balas dendam. Jadi, tentu saja dia merasa sangat senang. Ardika hanya menghadapi sindiran orang-orang itu dengan santai. Dia tersenyum dan berkata, "Selamat, waktu itu kalian sudah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hati nurani. Sekarang akhirnya kalian sudah memetik hasilnya. Kalian boleh menikmati kehidupan yang indah dengan mengandalkan keluarga Susanto. Tapi sayang sekali, kehidupan indah kalian hanya tersisa 1 hari saja." Beberapa orang pria itu tidak menyangka, Ardika masih bisa menyindir mereka di saat seperti ini. Namun, mereka tidak memedulikan 2 kalimat terakhir yang dilontarkan oleh Ardika. James mendengus, lalu berkata dengan nada meremehkan, "Ardika, jangan mimpi di siang bolong. Setelah acara hari ini berakhir, keluarga Susanto akan menjadi keluarga kaya kota Banyuli yang menduduki posisi puncak. Sedangkan kami sudah bergabung dengan asosiasi bahan bangunan, status dan kedudukan kami juga akan ikut naik." Bab 117 Arini Wenintia. Ya, kamu nggak lebih dari seorang pecundang dan menantu idiot. Kedepannya, kamu sama sekali nggak bisa dibandingkan dengan kami. Aku lihat dia hanya iri dengan kita. James dan ketiga orang pria lainnya terlihat sangat bangga. Hanya dengan memfitnah Delphine, nasib mereka berubah. Mereka meyakini pilihan itu adalah pilihan paling tepat yang mereka ambil seumur hidup mereka. Dasar idiot, kalian belum tahu kejutan besar apa yang sudah kupersiapkan untuk kalian. Ardika hanya mencibir dalam hati tanpa ingin beromong kosong dengan mereka lagi. James, Herman, kalian juga di sini. Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara seorang wanita dari kejauhan. Seorang wanita cantik yang mengenakan gaun merah berjalan ke arah mereka. Sontak saja kehadiran wanita secantik itu menarik perhatian banyak tamu undangan pria. "Arini, kamu sudah datang." "Iya." Begitu melihat kedatangan wanita itu, James dan yang lainnya segera menyambutnya. Arini, begitu mendengar nama itu, kilatan dingin langsung melintas di mata Ardika. Dia ingat kala itu Arini Wenintia adalah murid yang menempati peringkat depan di kelas, peringkat wanita itu hanya di bawah Delphine. Arini sering meminta bantuan Delphine untuk mengajarinya pelajaran yang kurang dipahaminya. Lama-kelamaan, keduanya mulai menyimpan rasa satu sama lain. Waktu itu Arini juga tampak sangat menyukai Delphine. Setiap kali teman-teman sekelas bersorak untuk memasangkan mereka, wajah dan telinga wanita itu pasti memerah. Dengan tersipu, dia meminta teman-teman sekelasnya untuk berhenti berbicara sembarangan. Bahkan, Arini sempat bergabung dalam kelompok kecil yang beranggotakan Ardika, Luna dan Delphine. Mereka sering berkumpul bersama. Kejadian itu sudah lama berlalu. Saat ini, Ardika sendiri juga tidak bisa memastikan apakah waktu itu Arini benar-benar menyukai Delphine atau hanya sekadar berpura-pura saja. Namun, satu hal yang Ardika ingat dengan jelas yaitu, orang yang memfitnah Delphine curang dan menghancurkan hidup Delphine adalah wanita ini. "Arini, sekarang kamu sangat hebat, ya. Setelah lulus, kamu melanjutkan pendidikanmu di universitas terkenal luar negeri. Lalu, begitu pulang kamu langsung mendirikan perusahaan sendiri. Perkembangan kariermu benar-benar sangat pesat." James dan beberapa pria lainnya mengerumuni Arini dan menjilatnya. Tentu saja mereka sangat tertarik pada teman lama mereka yang cantik ini. Arini tersenyum dan berkata dengan rendah hati, "James, perkembangan karir kalian juga pesat. Kalian sudah bergabung dengan asosiasi bahan bangunan dan menduduki posisi yang tinggi. Sekarang asosiasi bahan bangunan sudah memonopoli industri bangunan di kota Banyuli. Kedepannya, aku bisa lebih mudah menjalin relasi dengan asosiasi bahan bangunan kalau ada kalian." Setelah mendengar kata-kata wanita cantik itu, sontak saja James dan yang lainnya menjadi percaya diri kembali. Saat ini, Arini mengalihkan pandangannya ke arah Ardika dan bertanya dengan penasaran, "James, siapa ini? Apa dia adalah teman lama kita? Sebelumnya aku lihat kalian sedang mengobrol dengannya." Dia merasa Ardika tampak sangat tidak asing, tetapi untuk sesaat dia tidak bisa mengenali pria di hadapannya itu. "Arini, dia memang teman lama kita. Coba kamu perhatikan baik-baik, kamu pasti akan bisa mengenalinya. Saat duduk di bangku sekolah, orang yang paling populer adalah dia," kata James dengan nada menyindir. Ketiga pria lainnya langsung tertawa. Setelah mengamati pria di hadapannya dengan saksama, tiba-tiba Arini teringat siapa dia.
Kamu adalah Ardika. Ya, aku adalah Ardika. Ardika menganggukkan kepalanya dan berkata dengan nada serius, sahabat Delphine, Ardika. Begitu mendengar nama Delphine, ekspresi Arini langsung berubah. Tidak hanya wanita itu, ekspresi James dan yang lainnya juga berubah. Ardika menatap Arini dengan lekat dan berkata dengan nada dingin, Arini, kenapa waktu itu kamu memfitnah Delphine berbuat curang? Ardika, kamu pikir kamu siapa sampai-sampai menginterogasiku seperti itu? Setelah mendengar ucapan Ardika, senyuman di wajah Arini langsung menghilang tanpa meninggalkan jejak dan digantikan dengan ekspresi dingin. Dia memelototi pria di hadapannya dengan sorot mata meremehkan. Kata-kata yang keluar dari mulut Ardika, seolah-olah sudah membuka rahasia yang tersimpan di dalam lubuk hatinya. Karena itulah, ekspresinya langsung berubah 180 derajat. Pada saat bersamaan, keempat orang pria itu juga ikut mencibir. Bab 118 Sifat Manusia. Herman menatapnya dengan tatapan meremehkan dan berkata, Ardika, sebaiknya kamu berkaca dulu. Kamu nggak lebih dari seorang menantu yang menumpang di sebuah keluarga kelas 2. Keberanian dari mana yang kamu peroleh untuk berbicara seperti itu kepada Arini? Jimmy berkata, Arini adalah lulusan universitas ternama luar negeri dan merupakan seorang CEO perusahaan besar. Kalian berasal dari dunia berbeda, atas dasar apa kamu berbicara seperti itu dengannya? Dalam lubuk hati mereka, Arini sudah seperti sosok dewi saja mereka berlomba-lomba untuk menarik perhatiannya. Kebetulan sekali Ardika yang tidak tahu diri menyinggung Arini, sehingga memberi mereka kesempatan untuk menyenangkan hati sosok dewi ini. Arini, kamu nggak berani mengakui apa yang pernah kamu lakukan sendiri. Apa yang kamu takutkan? Ardika sama sekali tidak memedulikan ucapan beberapa orang pria yang sudah jelas ingin menjilat Arini itu. Dia hanya menatap wanita di hadapannya dengan tatapan dingin. Dia hanya ingin tahu, apa alasan Arini melaporkan Delphine dan siapa yang menginstruksikannya untuk melakukan hal seperti itu. Arini menatapnya dengan lekat. Tiba-tiba, dia mencibir dan berkata, Ardika, kalau kamu memang begitu penasaran, aku akan beritahu kamu. Lagi pula, Delphine sudah mati. Dia nggak mungkin bisa menjelma menjadi hantu dan membalas dendam padaku. Ardika tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya menanti penjelasan dari wanita di hadapannya ini. Arini mencibir dan berkata, aku melaporkan Delphine karena aku iri padanya. Siapa suruh peringkatnya selalu berada di atasku? Memang benar, dia adalah jenius. Nggak peduli seberapa giat aku belajar, aku tetap nggak mampu mengejarnya. Hal itu membuatku sangat frustrasi. Jenny, James dan beberapa orang pria lainnya menatap Arini dengan ekspresi terkejut. Walaupun mereka semua tahu Arini yang melaporkan Delphine berbuat curang, tetapi mereka tidak menyangka Arini berani berbicara terus terang seperti ini. Ardika mencibir dan berkata, hanya karena iri kamu melaporkannya berbuat curang dan menghancurkan hidupnya. Dia tahu keburukan sifat manusia. Kalau sudah iri, manusia mungkin melakukan apa saja. Namun, waktu itu Delphine sudah banyak membantu wanita ini. Iri, tentu saja bukan. Dia juga menjadi penghalang masa depanku. Arini berkata dengan ekspresi yang sulit dideskripsikan dengan kata-kata, waktu itu, hanya ada satu nama yang bisa direkomendasikan untuk melanjutkan pendidikan di universitas ternama luar negeri. Guru berencana untuk merekomendasikan Delphine, karena dia sangat berbakat dan menganggap kesempatan itu sangat cocok untuknya. Sedangkan waktu itu impian terbesarku adalah melanjutkan pendidikan di universitas ternama luar negeri. Aku sangat menginginkan kesempatan itu. Tapi, sayang sekali aku sudah pasti nggak bisa mengalahkan Delphine. Karena itulah, aku melaporkannya sehingga dia dikeluarkan dari sekolah. Tiba-tiba Arini tertawa. Setelah Delphine dikeluarkan dari sekolah, dia mendapatkan kesempatan itu. Kala itu, begitu banyak orang yang mengaguminya. Saat itu adalah momen yang paling membanggakan seumur hidupnya. Ardika bertanya dengan nada emosi, kenapa kamu begitu yakin begitu Delphine dikeluarkan kamu akan mendapatkan kesempatan itu? Boleh dibilang latar belakang keluarga Arini biasa saja. Biarpun tidak ada Delphine, kesempatan itu juga tidak akan menjadi miliknya. Arini menatap lawan bicaranya sambil mencibir. Ardika, sepertinya aku harus berterima kasih padamu. Ada orang yang mencariku dan memberitahuku kamu berhubungan baik dengan Delphine. Selama aku melaporkannya berbuat curang dan membuatnya dikeluarkan dari sekolah, maka aku akan mendapatkan kesempatan itu. Dalam sekejap,
Amarah langsung menyelimuti hati Ardika. Delvin kecelakaan karena dirinya. Dituduh berbuat curang sampai dikeluarkan dari sekolah juga karena dirinya. Dua kejadian besar yang menimpa sahabatnya yang sudah meninggal itu ada hubungannya dengan dirinya. Setelah mendengar ucapan Arini, dia sudah bisa menebak siapa dalang di balik kejadian Delvin dikeluarkan dari sekolah. Dia berkata tanpa ekspresi, anggota keluarga Mahasura di ibu kota provinsi yang menyuruhmu untuk melaporkan Delvin. Ya, Tuan Muda Rocky dari keluarga Mahasura di ibu kota provinsi yang memintaku untuk melakukannya. Waktu itu, dia adalah sosok terpopuler di sekolah. Setiap hari, ada banyak gadis yang mengerumuninya. Bab 119 konsekuensimu sangat berat. Selesai berbicara, Arini menatap Ardika dengan tatapan meremehkan dan berkata, sementara kamu, kini kamu hanya seorang pecundang yang sudah diusir. Kamu sama sekali nggak layak dibandingkan dengan Tuan Muda Rocky. Ardika, Delvin adalah sahabatmu. Waktu itu, dia selalu berdiri di sisimu dan membelamu. Sekarang, kamu sudah mengetahui kebenarannya, apa kamu nggak berencana menegakkan keadilan untuknya? Jangan lupakan kebaikan sahabatmu, kata James sambil terkekeh. Herman mencibir dan berkata, menegakkan keadilan. Memang dia bisa. Baik Arini maupun keluarga Mahasura nggak akan bisa dia provokasi. Aku lihat kalau kehidupan selanjutnya nasibnya sedikit lebih baik, mungkin dia bisa melakukannya. Kalimat yang keluar dari mulut Jimmy ini membuat yang lainnya tertawa. Arini menggelengkan kepalanya. Ardika, oh Ardika, kamu hanya mempermalukan dirimu sendiri saja. Jelas-jelas aku nggak cari masalah denganmu, kamu malah menginterogasiku tentang alasan melaporkan Delvin. Sekarang kamu sudah tahu kebenarannya, tapi kamu bisa apa? Selain emosi yang meluap-luap, dia merasa pria itu tidak mampu untuk membalas dendam padanya. Karena itulah, dia memberitahu kebenaran kepada Ardika tanpa menyembunyikan apapun. Di matanya, Ardika sama sekali bukan apa-apa. Melihat ekspresi dingin dan kesal Ardika, dia makin merendahkan pria di hadapannya ini. Ardika, aku berbaik hati memperingatkanmu. Semua hal yang aku beritahu padamu hari ini, sebaiknya kamu simpan dalam hatimu saja. Kalau sampai aku tahu kamu menyebarkan hal ini keluar dan merusak reputasiku, konsekuensi yang akan kamu terima sangat berat. Arini menyilangkan tangannya di depan dada dan menatap Ardika dengan tatapan meremehkan. Nada bicaranya sangat tegas, seolah-olah sama sekali tidak bisa diganggu-gugat. Dia jelas-jelas sedang mengancam Ardika untuk tidak berbicara sembarangan. Saking kesalnya, Ardika sampai tertawa. Arini ini benar-benar wanita sialan. Berani sekali dia mengucapkan kalimat seperti itu. Ardika berkata dengan dingin, Arini, aku juga berbaik hati memperingatkanmu. Sebaiknya kamu berlutut di depan nisan Delvin dan menyesali perbuatanmu. Kalau enggak, konsekuensi yang akan kamu terima jauh lebih berat. Dalam sekejap, ekspresi Arini berubah menjadi sangat muram. Sementara itu, beberapa orang lainnya tampak membelalak. Apa mereka tidak salah dengar? Ardika mengancam Arini untuk berlutut di depan nisan Delvin dan menyesali perbuatannya. Memang dia pikir dia siapa? Arini, tenangkan dirimu. Kalau Delvin masih hidup, permintaan seperti itu masih memungkinkan. Sekarang atas dasar apa Ardika menyuruhmu untuk melakukannya? Dia pikir dia siapa? James dan beberapa orang lainnya buru-buru menenangkan Arini yang sudah emosi setengah mati. Tiba-tiba, Ardika mengulurkan jarinya dan berkata, bukan hanya Arini seorang, kalian juga harus berlutut di depan nisan Delvin dan menyesali perbuatan kalian. Dia menunjuk James, Herman, Jimmy dan Yudis. Orang-orang ini yang sudah memberi pengakuan palsu ketika Delvin dituduh berbuat curang. Tentu saja Ardika mengingat mereka semua. Seketika itu pula, amarah James dan beberapa pria lainnya langsung meledak. Jenny mencibir dan berkata, Ardika, sebaiknya kamu melewati hari ini terlebih dahulu. Mungkin kamu nggak tahu ayahnya Tony membencimu setengah mati. Setelah acara hari ini selesai, target pertamanya adalah kamu dan istrimu. Jenny tahu karena Ardika dan Luna sudah menyebabkan kondisi Tony menjadi seperti itu, Budi pasti tidak akan melepaskan mereka berdua. Hari ini Ardika masih berani menghadiri acara ini. Benar-benar cari mati. Selesai berbicara, tiba-tiba sesuatu terbersit dalam benaknya. Kenapa aku nggak melihat Luna? Ardika, di mana istrimu? Apa mungkin karena dia tahu keluarga Susanto akan membalasnya sampai-sampai nggak berani menghadiri acara ini? Nggak ada gunanya dia bersembunyi.
Dia nggak bisa bersembunyi selamanya. Keluarga Susanto nggak akan melepaskan istrimu, kata Jenny dengan nada meremehkan. Jelas-jelas keluarga Basagita sudah menerima undangan, tetapi mereka hanya mengutus Ardika untuk menghadiri acara ini. Mereka pasti sangat ketakutan, bukan? Ardika berkata dengan ekspresi meremehkan, keluarga Susanto nggak punya kesempatan untuk membalas dendam kepada istriku lagi, karena setelah hari ini berlalu, keluarga Susanto akan hancur. Satu kalimat yang keluar dari mulut Ardika langsung membuat suasana menjadi hening. Bab 120 berlutut sambil memanggil ayah. Semua orang tercengang dan menatap Ardika. Tentu saja, mereka bukan terkejut karena ucapan Ardika. Jangankan menganggap Ardika mampu menjatuhkan keluarga Susanto, pria itu sama sekali bukan apa-apa di mata mereka. Namun, mereka tidak menyangka di saat seperti ini Ardika masih berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Hari ini adalah penyelenggaraan acara penting pendirian kembali Asosiasi Bahan Bangunan, juga merupakan hari di mana keluarga Susanto akan bangkit kembali dan menduduki posisi puncak. Di saat seperti ini, Ardika malah berani mengucapkan kalimat seperti ini untuk memprovokasi Asosiasi Bahan Bangunan dan keluarga Susanto. Apa dia benar-benar sudah bosan hidup? Jenny dan Arini tertawa. James, Herman dan yang lainnya juga tertawa. Mereka menertawai Ardika karena tidak tahu diri. Mereka menertawai Ardika karena bermimpi di siang bolong. Jenny bahkan sampai meneteskan air mata. Haha, Ardika oh Ardika, sepertinya penyakitmu sudah makin berat. Cepat minta Luna membawamu ke dokter. Kenapa, nggak punya uang? Iya, aku bisa meminjamkan uang untukmu. Ah, kamu nggak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya nggak mau mendengar kalimat-kalimat nggak masuk akal keluar dari mulutmu dan membuatku mati karena tertawa. Haha, beberapa orang itu tertawa terbahak-bahak. Di mata mereka, Ardika hanya seorang badut yang suka beromong kosong. Kalau hari ini kamu benar-benar bisa menghancurkan keluarga Susanto, aku akan berlutut dan memanggilmu ayah. Kata James sambil menyeka air mata bahagianya. Ya, kami akan berlutut dan memanggilmu ayah. Tiga pria lainnya juga ikut menimpali. Ardika hanya menggelengkan kepalanya tanpa berbicara. Dia malas memedulikan beberapa idiot itu. Oke, sepakat. Kalau saat itu tiba, kalian gak berlutut dan memanggil Tuan Ardika, ayah, aku akan menghajar kalian sampai kalian memanggil ayah. Tiba-tiba, terdengar suara tajam dari belakang. Mereka langsung terkejut dan buru-buru mengalihkan pandangan mereka ke sumber suara. Begitu menoleh, mereka melihat beberapa orang sedang berjalan ke arah mereka. Dua orang yang memimpin kelompok itu memancarkan aura yang kejam. Tuan Jinto, Kak Romi, mereka langsung mengenali identitas kedua orang itu, yang tidak lain adalah Tuan Jinto dan Romi. Tuan Ardika, mereka menghampiri Ardika dan memberi hormat padanya. Begitu menyaksikan pemandangan itu, Arini, James dan beberapa orang lainnya langsung terkejut setengah mati. Dua tokoh hebat itu sangat menghormati Ardika. Jenny berkata dengan ekspresi meremehkan, jangan takut, mereka hanya termakan gertakan Ardika. Pak Budi bilang setelah hari ini berlalu, mereka nggak akan menduduki posisi penting di kota Banyuli lagi. Setelah mendengar ucapan wanita itu, tiba-tiba sesuatu terlintas dalam benak mereka semua. Dengar-dengar, sebelumnya Tuan Jinto dan Romi mencari masalah dengan Ardika. Alih-alih berhasil, yang satunya kebetulan bertemu dengan seorang komandan, sedangkan yang satunya lagi bertemu dengan korps taring harimau. Saking ketakutan, keduanya menjadi tunduk pada Ardika. Dua kejadian itu menjadi bahan tertawaan di kota Banyuli. Setelah mendengar ucapan Jenny, Romi berkata dengan nada tajam, kalau Budi berani, silakan saja. Dia sudah terkenal sebagai sosok yang ganas, jadi tentu saja auranya tidak perlu diragukan lagi. Saking terkejutnya, ekspresi Jenny langsung berubah menjadi pucat. Dia mendengus dan berkata, ayo pergi, biarkan saja mereka rasakan sendiri nanti. Ardika, dua orang yang masa jayanya sudah berlalu ini nggak akan bisa melindungimu. Hari ini kamu pasti akan mati. James dan yang lainnya mencibir, lalu pergi bersama Jenny. Ardika tidak memedulikan mereka lagi. Dia mengalihkan pandangannya ke arah kedua pria itu dan berkata, kenapa kalian datang ke sini? Romi, bukankah kamu sedang ada pekerjaan di lokasi konstruksi? Jinto dan Romi saling bertukar pandang, lalu menyunggingkan seulas senyum getir. Tuan Ardika, aku memang sedang bekerja. Tapi, Nona Luna datang mencariku dan mengatakan hari ini kamu datang menghadiri acara ini.
Dia takut kamu ditindas oleh Budi, jadi dia memintaku datang untuk melindungimu. Romi berkata dengan tidak berdaya, aku tahu sebenarnya Tuan Ardika nggak butuh perlindungan dariku, tapi aku nggak berani membantah ucapan Nona Luna.